Rocky Gerung sudah mati daya kritiknya, setidaknya terhadap Presiden Prabowo. Menurut si guru gembul, tapi saat para anggota dewan yang nyatakan itu, dia langsung balas menghajar mereka dan akan tunjukkan akal sehatnya. Sehingga anggota parlemen fraksi Golkar hanya bisa diam saat Bahlil dibahlulkan. Nah, sementara Pak Rocky Gerung sendiri anti kritik terhadap Pak Prabowo. Nah, tentu Pak Prabowo dalam hal ini kalau memang diangkat wakilnya atau pembantunya, orang yang dungu dan lain sebagainya itu, seharusnya Prabowo inilah yang kita kasih masukan dan kritikan. Jokowi terus. Oke, saya ubah. Penyebab 10 tahun ini adalah SBY. Berarti SBY berkuasa selama 20 tahun. Kan tolol mikirnya tuh. Saya tidak mengkritik Jokowi, saya mengkritik presiden sebagai penguasa. Tapi kan sekarang terbukti terhadap penguasa yang sekarang tidak mengkritik. Bahkan kadang-kadang beliau kalau tidak salah pernah mengatakan, saya tidak menemukan celah untuk mengkritik Pak Prabowo. Dan bahwa Pak Prabowo itu ada di jalan yang benar. Lontaran itu kan dihadapkan pada penguasa. Dulu juga terhadap penguasa, tapi dulu penguasanya galak banget. Sekarang pada penguasa yang baik banget. Artinya apa? Ya penegasan bahwa dalam hal ini Pak Rocky itu ada tendensi, ada keberpihakan, dan beliau mengkritik orang yang tidak berpihak padanya dan menolak kritik pada orang yang berpihak dengannya atau sepihak dengannya. Itu kan kesimpulannya. Karena ingin membela seseorang itu. Saya nggak hina Jokowi, saya hina kebijakan dia itu soalnya. Saya nggak hina Bahlil. Bahlil ketemu saya pasti dia cium tangan. Kami dari fraksi Golkar ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan dan mungkin perlu Bahlil. Yang pertama, Pak Rocky Gerung, apa sih urgensinya kita selaku warga negara yang mengklaim dirinya kritis, pintar dan lain sebagainya atas beberapa hal yang menyangkut dengan ijazah palsunya Jokowi ini sendiri? Karena kalau kami lihat di media sosial, baik di YouTube maupun di segala macam, itu terkesan fokusnya kita sebagai pemikir-pemikir kita di negara Indonesia ini adalah ijazah palsunya Jokowi, yang menurut saya tidak akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang beliau sudah lakukan selama dalam jangka kurun waktu 10 tahun itu sendiri. Kenapa harus mempersoalkan yang sudah selesai? Oke, jangan persoalkan ijazah palsu Pak Jokowi. Konsekuensinya, kalau ada ijazah palsu, Gibran jangan persoalkan. Kalau ijazah palsu Bahlil menjadi presiden, jangan persoalkan. That's the consequences. Justru kita persoalkan supaya tidak terjadi futuranya, itu soalnya. Jadi yang kita persoalkan bukan ijazah palsu Jokowi, tetapi etika berbohong, itu soalnya. Ya, satu poin. Tetapi yang pada akhirnya membuat saya kecewa adalah ternyata Pak Rocky Gerung sejak saat pertemuan itu tidak pernah lagi mengkritik Pak Prabowo Subianto. Tidak yang halus maupun yang kasar. Semuanya tuh jadi nampak netral sama sekali. Jadi ya kadang-kadang Pak Rocky itu mengkritik, tetapi mengkritiknya itu tidak jauh dari satu, pejabat-pejabat di bawah Pak Prabowo. Dua, pada Gibran putra Jokowi. Kemudian yang ketiga, pada kedekatan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Dan kemudian kadang-kadang hanya memberikan tantangan. Saya menantang Prabowo Subianto, betul-betul, tapi tidak ada kritiknya. Nah, kemudian apakah sebaiknya para pemikir-pemikir kita seperti Pak Rocky Gerung dan teman-teman yang lain untuk mengajak berpikir bagaimana ke depannya negara kita ini yang kaya, apa yang disampaikan teman kita tadi itu, untuk mengejar kemajuan ini, tidak lagi menoleh ke belakang tapi mari kita menoleh ke depan. Nah, kaitan dengan selalu disebutkan ketua umum kami tadi itu Bahlul itu, karena Bahlul ini kalau kami artikan itu kan bodoh, tolol atau dungu. Mengapa ajukan pertanyaan yang dilematis buat Anda sendiri? Ada yang dilematis. Ngapain ngesuruhin ke saya? Saya udah pastikan bahwa Bahlil itu
manipulatif di dalam soal dengan UI. UI menerima manipulasi itu karena pragmatisme. Sebagai pejabat publik, itu soal. Nanti saya ngomong lagi. Jadi kalau misalkan kita mengenal Pak Rocky Gerung itu adalah seorang kritikus yang hebat, yang handal, yang brutal, yang menghabisi dan menelanjangi presiden sebelumnya, itu sekarang kita tidak menemukan itu lagi. Nampaknya karakteristik Pak Rocky yang dulu itu sudah hilang, sudah mati. Patut digarisbawahi di sini adalah bahwa saya sama sekali tidak keberatan ketika Pak Rocky itu kagum secara pribadi kepada Pak Prabowo. Saya tidak keberatan dengan itu. Ini jujur ini. Jadi ditanya kita ini di forum ini Pak Rocky. Ditanya kita, negara mana di dunia ini kaya? Maka saya jawab Arab Saudi, Amerika, semua negara yang di luar itu. Oh itu salah katanya Pak. Yang kaya di dunia ini adalah Indonesia. Kita ini bengong Pak Rocky. Kaya dari mana Indonesia? Rakyatnya kok sampai sekarang masih miskin. Masih minta bantuan bansos dari Jokowi, dari semualah. Itu dari presiden kita itu. Nah jadi yang saya ingin sampaikan Pak Rocky, orang luar itu mengatakan Indonesia ini paling kaya, tapi kita ini sampai hari ini tidak merasakan kekayaan itu. Nah kekayaan dengan sumber daya yang luar biasa. Lewat kesempatan ini saya ketemu langsung dengan Pak Rocky Gerung ini, dengan kritikannya Pak Rocky Gerung yang luar biasa terhadap pemerintahan siapapun. Ini saya ingin sampaikan, coba apa sumber energi, sumber daya alam kita yang luar biasa ini untuk bisa mensejahterakan masyarakat itu, lewat sinilah Pak Rocky itu untuk menyampaikan kepada pemimpin-pemimpin. Kalau kami ngomong Pak biar jadi anggota DPR nggak didengar oleh pusat ini Pak, nggak didengar. Paling yang didengar itu Rocky Gerung. Nah itu aja Pak, masih banyak sebenarnya sebut kritisi Pak Rocky Gerung ini, tapi waktu yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia negara kaya. Memang semua mineral terbayar di Indonesia. Kenapa? Di garis khatulistiwa, kutub utara, kutub selatan, mengikuti rotasi bumi, seluruh mineral itu tertarik ke arah khatulistiwa. Karena dalam fisika namanya gerak sentripetal. Pasti. Ini kalau saya putar-putar di sini, seluruh abu debu yang ada di sini, dia akan bergerak ke arah. Memang kaya semua mineral kita, punya uranium, nikel, batu bara segala macam. Itu kekayaan bukan itu? Kekayaan itu baru disebut kekayaan kalau ada di pasar global. Kalau di perut bumi ya iya. Tapi mau ngapain? Ya harta karun. Yang kalau nggak digali tetap harta karun, bukan harta Anda. Emas di Tembagapura, di Freeport, kalau nggak dieksploitasi, ya kita punya satu gunung emas. Iya, kalau nggak dibawa emas itu jadi perhiasan emak-emak, nggak ada harganya. Jadi itu yang kita sebut nilai tambahnya. Tapi masalahnya adalah Indonesia negara kaya potensial, tapi kebijakannya tidak mampu menghasilkan keadilan. Dalam 20 tahun ini, negara yang paling kaya bukan Indonesia. Siapa tadi yang ketemu profesor itu? Negara paling kaya di dunia sejak tahun 2000 adalah Nauru. Tahu Anda di mana Nauru? Di bawah Sumbawa, dekat New Zealand. Negara itu penduduknya kira-kira mungkin 50.000 orang. Negara itu negara terkaya di dunia. Setiap orang itu dalam setiap 2 bulan rata-rata mobilnya dibuang, dia ganti baru. Sampai tahun 2000. Kenapa? Satu pulau itu isinya adalah fosfat atau fosfor. Satu pulau. Pendapatan per kapitanya melampaui pendapatan per kapita negara paling kaya di dunia, yaitu tetangga kita, Brunei Darussalam. Anda bayangkan, negara paling kaya di dunia itu Nauru, pulau yang isinya adalah mineral.
10 tahun lalu atau 7 tahun lalu negara itu diambil alih oleh PBB karena kemiskinan. Habis bangkai mobil ada di situ semua. Negara paling miskin sekarang karena gagal memanfaatkan sumber daya alam. Itu soalnya. Nah, kita lagi melakukan hal yang sama. Karena saya sebut tadi, problemnya bukan di hilir, di hulu. Karena di hulu itu adalah kong kaling kong antara politisi, kebanyakan dari Golkar, dengan oligarki. Sejak zaman Jokowi, maka disparitasnya naik tinggi. Ya, oke, saya rubah. Itu semua disebabkan oleh Gelora. Karena Bahlil adalah ketua umum Partai Gelora. Benar nggak? Ya karena itu cara berpikirnya begitu. Yes. Lain, maka beliau menempatkan dirinya itu sebagai oposisi pemerintah. Bukan oposisi Jokowi, bukan ngejelek-jelekin Jokowi secara pribadi, tetapi ngejelek-jelekin kinerja, kebijakan-kebijakan, kata-kata dari Presiden Indonesia. Karena Presiden Indonesia itu memegang kekuatan yang sangat luar biasa, maka Pak Rocky ada di seberang jalannya untuk menjaga keseimbangan. Sebab kalau misalkan netral, ya tetap terguling. Satu-satunya jalan untuk menjaga di keseimbangan adalah ada di sisi yang lainnya. Tetapi argumentasi itu sekarang hambar sama sekali. Jadi maksudnya begini, Baraya, ketika Pak Rocky Gerung memutuskan untuk menjadi oposisi terhadap pemerintahan yang katanya memiliki akses terhadap propaganda, terhadap kekuasaan dan sebagainya, yaitu Pak Jokowi pada waktu itu hanya mengumpulkan koalisi itu sekitar 37% di DPR. Jadi sebenarnya oke, fine, tapi ya cuman 37%. Sekarang di zaman Pak Prabowo itu mengumpulkan sampai 80%. Prinsip oposisi Rocky Gerung dipertanyakan. Galak ke Jokowi, melempem ke Prabowo. Di manakah Rocky Gerung yang dulu? Pertanyaan ini menggema keras di pengamat sosial dan politik Guru Gembul yang menyoroti perubahan drastis sikap sang Silfus terhadap kekuasaan. Rocky yang di era sebelumnya dikenal sebagai kritikus paling brutal bagi pemerintah, kini tampak adem ayem di tengah berkuasanya koalisi politik terbesar dalam sejarah reformasi. Guru Gembul menggugat konsistensi nalar yang selama ini menjadi senjata utama Rocky Gerung. Ia mempertanyakan hilangnya prinsip dasar yang selalu digaungkan Rocky saat ia menempatkan diri sebagai oposisi pemerintah di masa lalu. Untuk memahami kekecewaan ini, Guru Gembul mengajak publik untuk mengingat kembali prinsip fundamental yang dipegang Rocky Gerung saat mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi. Menurutnya, Rocky selalu menegaskan bahwa sarangnya bukan ditujukan pada pribadi Jokowi. Kritik tersebut menurut klaim Rocky saat ini adalah sebuah keharusan untuk menciptakan keseimbangan. Ia melihat sosok presiden sebagai pemegang kekuasaan yang sangat besar, sehingga membutuhkan penyeimbang di luar. Atas dasar itulah Rocky mengambil posisi keberseberangan, dan karena itu menurut Pak Rocky Gerung butuh penyeimbang di sisi yang lain. Beliau menempatkan dirinya itu sebagai oposisi pemerintah, bukan oposisi Jokowi, karena Presiden Indonesia itu memegang kekuatan yang sangat luar biasa. Maka Pak Rocky ada di seberang jalannya untuk menjaga keseimbangan, katanya. Prinsip inilah yang kini digugat oleh Guru Gembul. Jika logika menjaga keseimbangan kekuasaan itu konsisten diterapkan, seharusnya Rocky Gerung menjadi lebih kritis saat ini, bukan sebaliknya.